Bagus banget ya. Kita hari ini makan di dalam rumah tradisional Hakka. 这个就是艾草，啊，这个可以做什么菜呢？我们就拿来做汤。行了。哦，放了准备下锅蒸。好。啊。我的家族在印尼的。在印尼。就是什么关系呢？那个亲戚。Ya guys, welcome back to my channel. Kembali lagi bersama aku Rudy, masih dari distrik Meisian, kota Meizu, provinsi Guangdong, Tiongkok. Nah, sekarang kita lagi berada di area perdesaan. Ini namanya Desa Wenshe. Dan hari ini kita mau ngapain? Mau makan, saya udah lapar. Udah lapar ya? Iya. Oke, kita langsung aja masuk ke dalam sana. Jadi rumah makan ini berada di dalam rumah tradisional Hakka yang disebut sebagai Weilong U. Nah, kita langsung masuk ke dalam sana. Nggak jauh lagi, tinggal 100 meter. Yuk. Ini suasana di sekitar restorannya. Depan tuh merupakan rumah tradisional khas Hakka juga. Di sini ada perkebunan. Ini pohon apa? Tanaman apa? Tahu nggak sih? Kalau coba tebak mungkin jeruk Bali di sini ya. Seriusan? Tebak kan? Oke. Nggak tahu. Nah, teman-teman ada yang tahu nggak? Kalau ada yang tahu ini pohon apa yang sana ya? Pohon-pohon apa? Tanaman apa sih itu? Boleh tinggalkan di kolom komentar. Datang ke kota Meizu tentunya harus mencicipi kuliner khas Hakka sini. Nah, nama restorannya Yongqing Lou Nongzhuang yang berada di Desa Wenshe, distrik Meisian, kota Meizu. Jadi ini rumah tradisional khas Hakka Weilong U yang berukuran kecil. Kemarin kita sudah sempat mengunjungi rumah Weilong yang lebih besar, kalian boleh nonton di episode sebelumnya. Rame-rame ya? Iya, sepertinya rame. Sekarang lagi jam makan siang dan masih dalam liburan Hari Raya Imlek. Jadi restorannya di dalam rumah tradisional Hakka. Di sini ada sebuah kolam juga, merupakan tipikal dari rumah Weilong. Sebuah kolam yang berbentuk setengah lingkaran. Dan ini rumah makannya. Kita masuk ke dalam dulu. Jadi kita makannya di mana?在里面有吗？有坐吗？里面？里面也可以，也可以是吧？对。我们在里面吧。可以。好。这边也可以。好，谢谢。好。Bagus banget ya. Kita hari ini makan di dalam rumah tradisional Hakka. Makan masakan tradisional Hakka yang paling otentik juga.现杀现蒸，准备蒸。这木薯粉，然后再腌制一下。就盐和木薯粉是吗？对，腌制一下就水开了就放下去。放2个红枣，放2个红枣。蒸10分钟左右。春节人比较多哈。对，春节人比较多。很忙。很忙。你们不休息吗？不休息。
年初一我们都营业啊，都营业，太多人了，每天30几桌子。这个是萝卜盐，也是放点木薯粉。这个木薯粉呢，一定要农家的比较好。农家木薯粉。对。你们这边产木薯吗？产啊，这家木薯粉你看了，很亮的啊。你木薯粉不好的话，做不成的。这里葱光，拿点葱光也放。拿啲葱來。拿点葱來。簡單啊，要呢糖加啲嘅。未，佢送人啊。係啊。有幾細？唔係，就有嘅誒。係啦，唔是，就用嘅呢糖嘅水啊。唔是，唔係嘅糖嗰隻團。還會糟。一定要炒那個攪拌均勻啦。這是叫蘿蔔鹽。这个都是农家客家菜。呢度係要倒第一個嘅。這個是開鍋鹿眼。要倒水了。这个是猪肉吗？豬肉眼。開鍋的。也放了木薯粉。也是木薯粉，跟这个材料差不多，但是这个是萝卜，这个是鹿，新鲜鹿。还会加什么调料吗？不用。不用。也是放点盐，放点葱，放点葱白啊。胡椒粉什么都不放。胡椒粉我都没有放。哦。比较清淡一点。一定要当天的鹿，新鲜鹿才做得到，不新鲜的鹿做不成的。放了准备下锅蒸。大概是蒸15分钟。这个就是艾草。这个可以做什么菜呢？我们就拿来做汤。做汤。跟那个松丸汤啊。哇，这个现摘的。要现摘，很嫩，很嫩的。哦，自己种的，还现摘的。这个就是比较好吃的。比较有点特色。它味道跟那个香菜不太一样，是吧？不一样。不一样哈。那个香味不一样。你们这个餐厅开了多少年了？开了差不多10年了。10年了。你们自己做的吗？自己做的。也是猪肉丸是吧？鹿眼也是。也是猪肉做的。猪肉做的这个刚才那个是开锅鹿眼。这个是猪鹿眼。放到这里去包。等一下放点艾草。你们客家为什么这么爱吃丸子啊？对呀，团团圆圆嘛，过年啊。猪鹿眼、魚眼、開鍋鹿眼、山眼。山眼。山眼要剥的那个。放艾草啊。对，艾草，自己种的艾草。好新鲜啊！现摘现煮。好吗？这个是鸡。10分钟嘛，蒸10分钟。几阳的鸡呢？这个盐子盐蜜的。好。什么？胡椒粉。胡椒粉。可以，香味出来了，就可以了。阿姨，拿煮的油。靓女，准备吃饭了。靓女。靓女，吃饭。过来。去哪儿吃饭？这里，来啊。好。Oke, jadi ini udah selesai. Makanannya ada 3 macam lauk yang kita pesan.
harum banget, udah lapar sekali. Tapi sayangnya hari ini nggak ada Mei Cai Koro. Itu salah satu makanan khas Hakka yang paling terkenal, tapi sayangnya hari ini udah terjual habis. Ini ya ramai sekali soalnya hari ini, lumayan sibuk. Dan ini ada 3 macam sayur yang kita pesan. Pertama ada sup bakso. Kemudian ini ada juga sejenis bakso juga, namanya Kai Guo Rou Wan. Dalamnya ini ada bakso daging babi, dan ini ada bakso lobak, terbuat dari lobak. Ya, ini makanan khas Hakka sini juga. Dan tentunya di sini ada lauk yang paling representatif di restoran ini. Namanya apa? Ini sebenarnya ayam kukus gitu doang. Iya, pembuatannya sangat sederhana juga, tapi ayamnya sangat segar. Nah, pertama-tama kita minum sup dulu ya, untuk menghangatkan badan sini. Kasih. Sama-sama. 这个碟子是100年的。哇，100年了。你看到没有？是从清朝，是吧？清末的。哦。Jadi ini udah berusia 100 tahun nih, dari dinasti Qing. Piring buat sambal ini. 印尼的。对。印尼哪里啊？我印尼，你印尼有亲戚吗？全部都在那里啊。我印尼是在，我一会儿要跟你聊天。是在苏门答腊岛的棉兰。棉兰啊？对。哦。你印尼是在雅加达和泗水那边。雅加达和泗水。您过来一会儿，跟我们唠一会儿，可以吧？一会儿。他们很少采访。我等下没空。等下没空是吧？要出镜一下。好。没事。您可以出镜一下吗？对。打个招呼吧。打个招呼。你好。我的家族在印尼的。在印尼。就是什么关系呢？那个亲戚。我爷爷的兄弟的。的后代是吧？还有联系吗？现在？有。那您去过雅加达吗？我没去过啊。他们有回来过吗？你亲戚？有啊。好，谢谢您。谢谢老板。我爷爷都是印尼回来的。我爷爷5兄弟。我爷爷最小。必须要回来一个看房子。是这样的。那你爷爷以前也曾经住在印尼是吧？是啊。我老爸都是印尼出来的。出生的。那你是归侨第2代了是吧？不算归侨。应该不算归侨。算吧，因为你爸是归侨嘛。因为我爷爷走来走去。OK。以前在那边是做生意吗？是啊。以前很厉害，叫。现在不厉害了。还可以，这房子还很大。现在我是属业咯。主业要说，慢慢吃。好，谢谢老板，谢谢。印尼的，对，很多，我们这个村都基本上家都有印尼的华侨。都有。大家都跑南洋的，这样。印尼那个雅加达有个谢家祠。谢家祠堂的。谢家祠。很大的。谢谢老板。不用，等下我要出去，你们慢慢吃。好的。谢谢。Wah, dia juga kaget banget ya kok di sini banyak orang tinggal dari Indonesia ya? Iya, pernah tinggal di Indonesia. Dulu kakeknya itu papanya lahir di Indonesia. Iya. Jadi kakeknya dulu itu bolak-balik Indonesia sama Tiongkok karena berdagang sih katanya. Dan papanya lahir di Indonesia, ya. Dan saudara kakeknya itu kakak adik kakeknya itu masih ada yang di Indonesia, keturunannya sekarang. Ya. Nah, ini kita makan baksonya. Supnya ini segar sekali ya. Kayak original sekali, nggak pakai micin. Tahu nggak micin itu apa? Micin. Tahu lah. Gimana? Suka nggak? Ini daunnya ini namanya ai cao. Ini ai cao ya? Iya, ai ye. Bahasa Indonesia apa aku kurang tahu, nanti aku search dulu habis itu aku tulis di bawah ya. Enak nggak? Enak banget. Pingin hangat. Dan kenapa orang di sini suka sekali makan bakso yang bentuknya bulat seperti itu? Kamu tahu nggak alasannya? Ini kayak Yuanbao bukan? Bukan. Beda. Karena dulu orang Hakka itu kan migrasi dari utara ke selatan. Ini muda bawah ya? Bukan. Bukan lagi. Bukan lagi. Mereka merantau ke selatan
kemudian keluarga mereka banyak yang berpencar mungkin ya. Dia terpisah dengan keluarga gitu. Jadi harapan mereka pada saat itu, harapan paling besar mereka itu berkumpul dengan keluarga. Dan bakso ya berbentuk bulat. Dalam budaya orang Tionghoa, bulat itu melambangkan reuni, berkumpulnya keluarga. Jadi pas tahun baru tadi aku udah tanya, pas tahun baru Imlek mereka wajib makanan bakso seperti ini ya, bentuknya bulat. Mau itu bakso ikan, bakso babi, dan seperti ini ya bakso-baksoan ya. Mereka suka banget karena itu merupakan harapan mereka terhadap berkumpulnya keluarga mereka. Paham. Oke. Ya, nah sekarang lagi ya. Karena ini masih dalam suasana tahun baru Imlek, kita makan bakso lagi. Ini namanya kai guoro. Di dalamnya jadi ada 2 macam bakso ya. Ini aku makan yang bakso daging dulu. Ini daging babi. Dagingnya banyak ya? Iya, dagingnya banyak. Terus seger sekali. Fresh. Terus ini kamu lihat, yang lobak ya. Iya ini. Kayak nih. Kok lobak bisa jadi bakso ya? Kamu tebak kenapa dia bisa jadi lengket seperti ini? Ini bakso lobaknya seperti ini. Pasti pakai tepung kan? Ya, tepung apa? Tepung kelihatan kayak tepung singkong bukan? Soalnya kemarin kita kan makan sunban atau apa kayak kulitnya kayak ini. Jadi aku udah tanya di tempat ini menghasilkan singkong. Jadi tepung singkong di sini sangat terkenal juga katanya. Ini aku cocolin sausnya, sambalnya, kalian lihat ya. Menggoda banget. Tapi ini aroma lobaknya nggak terlalu kuat ya. Iya, biasanya kan agak pahit. Iya, agak pahit. Jadi saya benci sama lobak ini. Biasanya benci lobak, tapi ini nggak terasa ya. Ya, tapi kali ini saya suka. Ya, aneh sekali. Mungkin karena bahannya memang sangat fresh sekali. Enak nggak? Enak. Enak ya? Suka. Meskipun tadi aku lihat pembuatannya itu bahan-bahannya sangat simpel sekali. Cuma garam, tepung, cuma begitu doang. Tapi rasa yang dihasilkan itu begitu kukus, rasanya masih kayak fresh gitu loh. Dan ini kita cobain ayam kukus. Ini merupakan signature dish dari restoran ini. Ini ayamnya ini juga, pembuatannya juga sangat sederhana sekali. Cuma ayam yang baru dipotong, kemudian tambahin garam sama sedikit tepung singkong. Ini doang? Iya, gitu doang. Habis itu dikukus gitu doang. Nggak pakai bumbu atau rempah yang lain? Nggak ada, cuma tambahin kurma 2 biji. Jadi di sini ada kurma ya, kita lihat. Pas kukus tuh dia tambahin kurma 2 biji doang. Selebihnya nggak ada bumbu lainnya lagi. Coba kita cobain ya. Saya coba ini tawar nggak? Nggak alot sama sekali ya? Nggak alot sama sekali. Benar. Dan ada satu sayur lagi meskipun hari ini nggak ada juga, namanya nyang tofu. Ya, nyang tofu. Itu juga makanan khas ini. Jadi itu sebenarnya dimodifikasi dari jiaozi, kamu tahu nggak? Tahu. Karena di utara itu dulu nggak ada di selatan nggak ada gandum ya. Jadi orang Hakka itu dulunya dari utara Tiongkok bermigrasi ke selatan Tiongkok. Jadi begitu sampai sini, mereka mau bikin pangsit tuh yang kulitnya terbuat dari tepung gandum, tepung terigu. Tapi di sini nggak menghasilkan gandum. Jadi mereka memikirkan cara untuk membuat makanan serupa. Jadi kalau pangsit itu kan daging dibungkus sama kulit pangsit ya. Jadi di sini nggak ada gandum, mereka nggak bisa bikin kulit pangsit. Jadi mereka pakai tahu. Tahu habis itu masukin daging gitu. Iya. Dan seperti itulah akhirnya lahir berbagai macam makanan yang diisi daging, seperti tahu yang diisi daging, kemudian sayur pare, kuku yang diisi daging, kemudian berbagai macam seperti ada juga cabai yang diisi daging. Ya. Selesai makan juga, kenyang sekali. Puas. Ya puas ya. Sekarang kita mau balik ke kota Meicho. Kita mau naik angkutan umum. Naik angkutan umum, jadi tempat ini jaraknya sekitar 22 km dari pusat kota Meicho. Naik bus, ganti bus sekali ya. Jadi kira-kira perjalanan 1 jam. Ada bus umum memang, tapi kalian harus tahu jalurnya. Terus harus ngerti Mandarin juga, harus punya aplikasi di sini.
ya bisa pakai aplikasi Baidu Ditu ataupun Gaode Ditu. Oke, sampai di sini dulu video kita hari ini. Kulineran, makanan khas Hakka di kota Meicho. Sampai jumpa di video berikutnya. See you. Bye.